Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Ya, Alhamdulillah senang sekali rasanya masih bisa menyapa teman-teman semua dan sekaligus berbagi sedikit pengetahuan yang kami miliki. Selamat datang di channel kita, Melek Tekno 20. Nah, pada tutorial kali ini kami ingin berbagi satu fasilitas fitur di Microsoft Excel yang menurut kami sangat berjasa ya, atau paling berjasa ketika kita ingin membuat satu program yang sederhana ataupun aplikasi sederhana. Kita misalkan di sini teman-teman, kita mempunyai sebuah aplikasi rekaman kedisiplinan siswa SMA IT Fadilah Pekanbaru. Ya, kebetulan kami mengajar di sana ya teman-teman, SMA IT Fadilah Pekanbaru. Kita misalkan ketika kita klik gambar ini, nah, maka dia akan langsung terhubung ke dia terhubung ke rekaman pelanggaran siswa kelas 10 bilingual. Kita klik lagi daftar siswanya, akan muncul ke dokumen nama-nama siswa seperti itu ya. Kemudian kita klik lagi, nah akan muncul ke laporan kedisiplinan siswa per individunya. Kita kembali ke home, nah dia kembali ke alamat awal di kelas 10 bilingualnya. Kita kembali lagi ke home, akan kembali ke alamat utama aplikasi kita seperti itu. Kita ulangi kembali. Kalau ingin melihat tata tertib siswa, dia akan langsung ke file atau dokumen tata tertib siswa home. Kemudian kita ingin rekaman kedisiplinan siswa. Nah, tentu dengan cara ini sangat mempermudah kita ketika kita ingin mencari data atau melakukan pencarian data sesuai dengan kebutuhan kita, keinginan kita seperti itu teman-teman. Nah, ini konsepnya sederhana sekali, mudah sekali teman-teman. Nah, disinilah kita menggunakan fasilitas atau fitur hyperlink antar hubungan ya, kita hubungkan seperti itu ya, yang ada di Microsoft Excel. Tentu kita hilangkan kembali hyperlink di sini, kita hilangkan karena kita ingin praktekkan dari awal ya teman-teman. Remove link, kita hilangkan, kita hapus linknya. Nah sekarang dia tidak akan bisa kemana-mana karena linknya sudah kita hapus seperti itu ya teman-teman. Nah supaya terhubung kita klik kanan ya, kita pilih link, tapi di Excel di versi yang lebih bawah tulisannya ini adalah hyperlink, tapi sama aja teman-teman ya. Kita pilih link. Nah, akan muncul kotak seperti ini teman-teman. Nah, link to. Oke, kita ingin hubungkan kemana? Nah, di sini ada 4 pilihan. Pertama, kita ingin hubungkan ke existing file or web page. Kita ingin hubungkan ke file yang ada atau alamat web atau alamat website ya. Artinya kita ingin menghubungkan, ketika kita klik ini dia akan terhubungkan ke file yang ada di luar daripada worksheet ataupun lembaran kerja Excel kita saat ini, di luarnya seperti itu. Artinya berada di dokumen yang lain, file yang lain. Seperti itu ya teman-teman, existing file or web page atau ke alamat email. Seperti itu ya. Kemudian di sini ada pilihan lagi. Oke. Kemudian di sini login, kita ingin lihatnya di mana? Artinya file yang kita taruh, di mana kita simpan file tersebut. Yang kita ingin hubungkan itu di mana? Apakah di C, apakah di D? Ya, tentu tergantung sesuai data kita masing-masing ya teman-teman, di mana kita simpan data tersebut. Oke, current folder artinya folder yang sedang terbuka saat ini. Current folder atau browse page. Nah, ketika kalau ada alamat email di sini ya teman-teman, atau teman-teman bisa masukkan alamat email di sini, alamat website maksudnya, maaf, alamat website misalnya www.melektekno dan seterusnya, maka dia akan langsung terhubung, terlink ke alamat webpage tersebut. Atau recent files artinya file yang akhir ini, artinya yang baru-baru kita buka seperti itu ya. Nah, ini existing file or web page, berada di luar worksheet yang sedang aktif saat ini. Kita hubungkan ke gitu ya. Kedua, ada pilihan kedua, hubungkan ke place in this document. Artinya dia berada di dokumen ini juga. Sheetnya, lembaran kerjanya ada di dokumen ini. Nah, sekarang coba perhatikan di bagian bawah kiri teman-teman. Di sini kita punya 4 sheet, home, peraturan, laporan kedisiplinan, daftar siswa. Nah, kita ingin menghubungkan kemana? Apakah ke home, ke peraturan, laporan kedisiplinan atau daftar siswa. Nah, kalau kita hubungkan ke sana, maka dia akan terlink ke sana. Ketika kita klik, akan terhubung ke sheet tersebut. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, place in this document.
Kemudian bisa juga create new document, artinya kita akan membuat dokumen yang baru, nanti akan terhubung ke sana seperti itu. Terakhir ada email address. Ya, kalau kita ingin menghubungkan ke alamat email kita, ketik nama alamat emailnya, subjeknya apa, kemudian recently used email address, artinya ini alamat address yang baru-baru saja digunakan. Oke, kalau ada seperti itu ya teman-teman. Nah, itulah fungsi dari hyperlink tersebut. Kita contohkan lagi relnya. Ya, klik kanan, link. Nah, kebetulan rekaman kedisiplinan kelas 10 bilingual ini kita simpan di folder yang lain, di file yang lain teman-teman. Bukan di index document, tidak ada di sini filenya. Oke, dokumennya. Maka kita pilih existing file. Kemudian kita cari di mana kita posisikan. Oke, kita misalkan di sini. Kebetulan kami menyimpannya di sini, teman-teman. SMA IT Fadila, tempat kami mengajar. Kesiswaan, aplikasi kedisiplinan. Nah, kelas 10 bilingual ini sudah kami buatkan filenya sebelumnya, dokumennya. Kita klik 10 bilingual. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, sekarang kita praktekkan. Maka dia langsung menuju ke alamat kelas 10 bilingual. maaf teman-teman. Nah, seperti itu. Kembali ke home. Iya, konsepnya sama teman-teman. Kita klik kanan di bagian home ini, kita remove lagi. Kita ulangi dari awal ya teman-teman. Ya, gambar home silakan dicari, bisa di-download atau ambil insert, picture dan segala macamnya teman-teman, sesuaikan saja. Klik kanan, kemudian kita linkkan. Kita ingin menghubungkan kemana? Ya, kebetulan kita ingin menghubungkan ke aplikasi awal kita. Ya, tentu berada di file yang lain ya. Kita pilih lagi aplikasi kedisiplinan ya. Oke. Kemudian kita kembalikan. Nah, dia akan kembali ke alamat awalnya seperti itu ya teman-teman. Sekarang kita contohkan lagi daftar siswa. Nah, oke. Home. Ya, daftar siswa. Ya, sekarang kita hilangkan daftar siswanya, linknya. Kita remove. Nah, tidak bisa. Oke, tidak terhubung kemana-mana. Kita hubungkan lagi. Link. Nah, kebetulan daftar siswa ini, rekaman pelanggaran siswa ini posisinya ada di file yang sama, di workbook yang sama, tapi sheet yang berbeda seperti itu ya. Maka kita pilih plus in this document. Daftar nama siswa itu berada di daftar siswa ini. Kami simpan di sana teman-teman. Oke. Nah, baru dia bisa terhubung. Nah, ini dia teman-teman sheetnya. Kita buka saja biar lebih jelas. Oke, ini dia daftar siswa. Dia akan terhubung ke sana. Kita klik. Dia menuju ke sheet ini, teman-teman. Nah, kita pilih plus in this in this document tadi. Nah, oke, home sama. Nah, kira-kira seperti itulah cara kerja hyperlink tersebut, teman-teman. Jadi sesuaikan saja apakah kita ingin menghubungkan di sheet yang sama atau kita ingin menghubungkan ke dokumen yang lain, file yang lain. Tidak mesti Microsoft Excel ya teman-teman. Kalau kita ingin menghubungkan ke picture, ke gambar, ataupun kemana-mana bisa. Artinya kita hanya pilih apakah posisinya di tempat dokumen ini atau berada di luar dokumen ini. Itu saja logikanya teman-teman. Kemudian ada satu lagi yang ingin kami sampaikan. Nah, coba kita rubah di sini. Rubah. Nah, maka dia di sini juga ikut terubah, teman-teman. Kemudian di sini coba-coba. Oke, kita perhatikan di sini juga ikut terubah, teman-teman. Oke, caranya gimana? Caranya sederhana sekali, teman-teman. Sama dengan sel ini sama dengan sel ini. Oke, gitu aja sih maksudnya, teman. Enter. Nah, maka ketika kita rubah, nah, dia ikut terubah. Oke, perhatikan ini rumusnya. Ini sama dengan L3. Nah, kiranya inilah yang ingin kami sampaikan pada tutorial kali ini. Semoga bermanfaat teman-teman. Kelihatannya sederhana sekali, tapi menurut kami cara ini sangat membantu kita ketika kita ingin memanage data kita, membuat suatu database ataupun menyimpan dokumen-dokumen kita, ingin mencari dokumen-dokumen kita dengan mudah, bisa kita kelompok-kelompokkan. Data apa yang ingin kita buka seperti itu, ya kita manfaatkan saja fungsi hyperlink ini, teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Thank you very much for your support. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah,